Baru aja mau syuting, terus tiba-tiba hujannya gede banget. Tuh. Padahal semua alat udah di setup, tinggal di shoot, tapi tiba-tiba langsung hujan gede. Mesti tunggu bentar lagi deh. Akhirnya hujannya kelar juga. By the way, what's up guys? Balik lagi bareng gue Brand Solid. Gimana kabar kalian? Semoga pada sehat-sehat semua ya. Nah, di video kali ini kita bakal ngomongin tentang 3 transisi video yang gampang banget. Kenapa gue bilang gampang? Karena kalian nggak perlu skill editingnya luar biasa untuk bikin transisi ini, atau misalnya perlu skill pakai kamera yang expert. Nggak perlu, pokoknya siapapun bisa pakai transisi ini. Dan kalian nggak perlu peralatan yang ribet-ribet banget buat bikin transisi ini. Soalnya kalau kalian pakai kamera profesional juga udah bisa, atau kalau nggak ada, kalian bisa pakai kamera HP dan juga pasti bisa juga. Sebelum gue share ke kalian transisinya apa-apa aja, gue mau jelasin sedikit dulu tentang apa sih transisi itu dan apa sih gunanya. Penjelasannya simpel banget. Jadi pada dasarnya transisi itu adalah buat menjembatani perpindahan dari satu klip ke klip lainnya, atau dari satu scene video ke scene lainnya. Jadi biar perpindahannya nggak kaku cuman di hard cut gitu aja, kalian bisa pakai transisi supaya video kalian lebih menarik. Jadi perpindahan scene-nya nggak cuman sekedar cut biasa doang. So, tanpa perlu berlama-lama lagi, kita langsung aja start transisi video yang pertama. Karena gue cuma punya satu kamera, gue bakal pakai HP gue sebagai gambaran ke kalian gimana sih movement kameranya, biar penjelasannya juga jadi lebih gampang dimengerti sama kalian. In and out transition ini caranya gampang banget, karena kalian cuma perlu cari objek yang bisa nutupin satu frame di video kalian. Misalnya bisa pakai tangan, atau misalnya pakai topi, atau misalnya pakai baju, tas, dan sebagainya, yang ya intinya buat nutupin satu frame sampai semuanya ketutup jadi warna hitam. Jadi tipsnya adalah kalian perlu tutupin satu frame itu sampai berwarna hitam semuanya, atau paling nggak sampai udah gelap banget lah. Soalnya kalau misalnya satu terang satu gelap, nanti nggak bakal match dan kelihatan banget perpindahannya terlalu kasar. Nah, sebagai contoh gue bakal pakai landscape atau tutup lensanya buat tutupin satu frame. Kita coba ya. Kita mulai dengan kayak gini, terus gue tutup. Pasti buka, udah di sini. Gimana? Magic. Jadi in and out transition ini bisa membantu kalian buat bikin perpindahan tempat misalnya, atau perpindahan scene jadi lebih menarik, nggak cuma sekedar cut biasa. Tadi udah berhenti hujannya, sekarang hujan lagi tiba-tiba. Kayaknya gue mesti tunda dulu bentar syutingnya, tunggu hujannya agak kecilan atau berhenti, karena gede banget noise-nya, gue udah coba denger. Jadi we will see. Jadi intinya dari in and out transition adalah kalian mulai dengan shoot video normal kayak gini, lalu kalian tutupin satu frame dengan objek apapun itu, bisa pakai tangan dan sebagainya. Terus nanti klip selanjutnya dimulai dengan waktu lagi ditutup framenya. Nanti abis itu kalian buka lagi. Simple banget kan? Next kita ke transisi selanjutnya. Nah, whip pan transition itu juga kurang lebih mirip kayak in and out transition, karena dua-duanya sama-sama gampang dan movementnya simple banget. Jadi kalau misalnya di whip pan transition, kalian bisa ngelakuin dalam dua hal, dalam dua cara, mau itu secara vertikal atau secara horizontal. Gue jelasin sedikit dulu kalau misalkan kalian mau shoot transisinya dari horizontal. Misalnya dari kiri ke kanan, kalau kameranya di sini. Kalau misalnya kalian shoot dari kiri ke kanan gerakannya, nanti pas di akhir, pas sudah mau pindah klip gitu ya, kalian bakal bikin gerakannya lebih cepat di bagian ending. Jadi misalnya kayak gini, nanti pas udah mau pindah, bikin lebih cepat. Nanti di klip selanjutnya kalian juga harus start dari arah yang sama, yaitu dari kiri ke kanan. Bedanya adalah yang cepatnya itu di bagian awal, kalau tadi di ending ya ini di awal sebagai lanjutannya. Jadi misalnya kiri ke kanan, awalnya cepet dulu baru masuk ke movement yang biasa gitu. Nah, kenapa di transisi ini ada bagian-bagian tertentu yang perlu dicepetin movementnya? Soalnya supaya dapat motion blur, sehingga nggak gitu kelihatan yang di scene-nya itu apa, yang di videonya itu apa. Kalau misalnya videonya terlalu jelas, kelihatan semua objeknya, nanti kelihatan cuttingannya terlalu kasar. Sama juga halnya kalau kalian mau pakai transisi ini secara vertikal. Misalnya kalian shoot lagi kayak gini lurus, terus kalian mau ke bawah. Nanti di klip selanjutnya kalian bakal start dari arah atas, baru ke lurusnya. Atau kalau kalian mau bikin transisinya dari misal lurus kayak gini, dikatasin. Nah, nanti di klip selanjutnya kalian bakal starting pointnya dari arah bawah justru. Nanti baru dilurusin kayak gini. Supaya kayak ada nyambungnya gitu dengan ada motion blur, sehingga kayak klipnya itu berkelanjutan gitu. Jadi kuncinya di transisi ini adalah movement kamera kalian harus sama. Jadi misalnya
yang satu dari kiri ke kanan, yang klip keduanya juga harus dari kiri ke kanan. Bedanya cuman kalau misalnya satu bagian motion blur di akhir, berarti yang klip kedua motion blur di bagian awal, supaya kayak ada nyambung gitu loh antara klip satu dan klip 2. Sama juga kayak atas ke bawah, berarti nextnya juga atas ke bawah juga. Supaya lebih gampang penjelasannya, kita lihat aja contohnya. Nah, spin transition ini movementnya sedikit lebih sulit sih, tapi sedikit aja kok. Sedikit aja. Oke, jadi kalian perlu perhatiin ini dengan baik supaya kalian dapat ngerti juga. Jadi perhatiin posisi kamera di sini. Jadi waktu bikin spin transition, kalian bakal start ketika kamera kalian lagi lurus gini. Terus kalian record, lalu kalian putar kameranya. Stuck gini. Nah, nanti di klip selanjutnya, kalian bakal starting point recordnya itu dari posisi kayak gini. Posisi waktu kamera dibalik. Nanti waktu dibalik kayak gini, baru kalian record, terus kalian putar lagi ke normal. Dan itu udah di tempat lain misalkan. Klip 1, klip 2. Jadi inti dari spin transition kayak gitu sih. Misalnya kalian klip 1 endingnya di mana, klip keduanya bakal start dari titik itu juga, lalu ke posisi awal lagi. Supaya waktu videonya lagi muter, kalian bisa dapet transisi perpindahan tempat dengan baik. Gimana guys, gampang banget kan, nggak perlu peralatan yang ribet-ribet, nggak perlu pengalaman di videografi berapa tahun, simple banget. Kalian yang baru belajar juga pasti langsung bisa. Saran dari gue adalah kalian pelajarin lagi transisi-transisi, karena banyak banget sebenarnya transisi itu, dari yang gampang kayak gini sampai yang ribet-ribet sekalipun juga ada. Dan menurut gue pribadi jangan terlalu banyak juga sih dipakai dalam satu video, karena nanti bisa jadi videonya bakal bikin orang pusing yang nonton. Gue pernah nonton satu video, sebenarnya keren sih dan dia pasti jago banget ngeditnya, tapi transisinya banyak banget sampai pusing nontonnya, terlalu cepat movement kiri kanan segala macamnya terlalu cepat. Jadi pakailah dengan secukupnya dan juga bervariasi. Jadi yang nonton bisa melihat efek-efek yang unexpected, yang tiba-tiba wow keren juga gitu. Oke, segitu aja guys untuk video kali ini. Semoga bisa bermanfaat buat kalian, bisa meningkatkan kualitas video kalian lagi. Mungkin bukan cuma video di YouTube atau video-video apa, tapi bisa juga termasuk di Instagram Stories. Kalian bikin Instagram Stories yang lebih menarik lagi dengan transisi-transisi kayak gini. Jangan lupa like dan subscribe channel ini sebagai support kalian, dan kita ketemu lagi di video-video selanjutnya. Bye-bye.